dalam sebuah hubungan, tidak semua masalah datang dengan suara keras atau amarah yang meledak. Kadang, racun yang paling berbahaya justru datang dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Banyak orang bertahan dalam hubungan hanya karena merasa masih bisa dimaklumi, padahal secara perlahan, mereka kehilangan versi terbaik dari diri sendiri. Hubungan yang sehat seharusnya jadi tempat kita tumbuh, bukan tempat kita mengecilkan diri, hanya agar diterima. Kita sering mendambakan cinta yang hangat dan penuh pengertian, tapi lupa bahwa cinta juga butuh batas dan kewaspadaan. Mendeteksi tanda-tanda toksik tidak selalu mudah, apalagi jika kita sudah terlanjur nyaman. Nah, mengenali tipe pasangan yang diam-diam bisa membawa hubungan ke arah yang tidak sehat adalah langkah awal yang penting. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk melindungi diri kita sendiri dari luka yang seharusnya bisa dihindari. 1. Selalu benar. Pasangan tipe ini sulit sekali menerima sudut pandang orang lain. Setiap kali terjadi perbedaan pendapat, kamu harus selalu jadi pihak yang mengalah, karena dia merasa punya kendali penuh atas kebenaran. Bahkan, saat jelas-jelas salah, dia punya 1000 cara untuk memutarbalikkan fakta, agar tetap terlihat benar. Dalam jangka panjang, kamu bisa kehilangan rasa percaya pada intuisi sendiri, karena terus dipaksa mengikuti narasi yang bukan milikmu. Hubungan seperti ini membuatmu merasa kecil, ragu mengambil keputusan, dan takut mengutarakan opini. Kita bukan sedang menjalin hubungan dengan guru debat, melainkan dengan seseorang yang seharusnya bisa jadi rekan setara. Jika pasangan tidak bisa berdiskusi tanpa merasa harus menang, maka kamu sedang berada di medan perang, bukan hubungan. 2. Paling menderita. Setiap kali kamu cerita tentang masalah, dia akan mengalihkan pembicaraan ke dirinya. Apapun yang kamu alami, dia selalu merasa penderitaannya lebih besar. Alih-alih memberi dukungan, dia malah menguras energimu dengan cerita berulang tentang betapa berat hidupnya. Lama-lama, kamu jadi enggan cerita, karena semua akan berakhir dengan kamu yang harus menenangkannya. Pasangan tipe ini bisa bikin kamu merasa bersalah atas kebahagiaanmu sendiri. Padahal, dalam hubungan yang sehat, dukungan seharusnya berjalan dua arah. Bukan berarti kita harus selalu kuat, tapi ketika satu pihak terus-menerus jadi pusat perhatian, maka hubungan akan kehilangan keseimbangan yang esensial. 3. Romantis posesif. Awalnya, dia terlihat perhatian, selalu menanyakan kabarmu, ingin tahu kamu di mana dan dengan siapa. Tapi perlahan, itu berubah jadi kontrol. Kamu harus lapor setiap waktu, harus bisa dihubungi terus, dan diminta mengurangi interaksi dengan teman-temanmu. Semua itu dibungkus dengan kalimat manis, seperti, "Aku cuma sayang sama kamu," atau "Aku takut kehilangan kamu." Sayangnya, cinta yang sehat tidak tumbuh dari ketakutan atau kontrol. Jika kamu harus kehilangan ruang pribadi demi membuat pasangan merasa aman, maka itu bukan cinta, tapi pengekangan. Hubungan seharusnya memberi rasa aman tanpa harus membatasi kebebasan. Kita semua butuh ruang untuk tetap jadi diri sendiri, bukan dikurung dalam definisi cinta yang sempit. 4. Manipulatif emosional. Pasangan seperti ini pandai memainkan perasaan. Mereka tahu kapan harus bersikap manis, kapan harus membuatmu merasa bersalah, dan kapan harus diam, agar kamu merasa bersalah lebih dalam. Ketika kamu ingin mengambil keputusan penting, mereka akan membuatmu meragukannya, dengan cara halus tapi menggigit. Kamu yakin itu pilihan terbaik? Padahal, sebenarnya mereka ingin kamu tetap bergantung pada mereka.
Manipulasi emosional adalah bentuk kekerasan yang paling sulit dikenali, karena sering disamarkan dengan perhatian atau kasih sayang. Tapi lama-kelamaan, kamu merasa seperti berjalan di atas tali, takut salah langkah, takut kecewakan pasangan, atau takut kehilangan validasi. Jika kamu merasa harus terus membuktikan diri untuk mendapat cinta, maka bisa jadi kamu sedang dikendalikan, bukan dicintai. 5C. Tidak pernah salah waktu. Tipe ini punya waktu yang sangat selektif untuk hadir. Dia muncul saat butuh, tapi menghilang saat kamu yang sedang butuh. Saat kamu sedang sedih, dia terlalu sibuk. Tapi saat dia ingin curhat atau merasa sepi, kamu harus langsung hadir. Kamu jadi cadangan emosi, bukan prioritas. Parahnya lagi, ketika kamu mulai mempertanyakan ini, dia akan bilang, kamu terlalu sensitif atau gak pengertian. Kehadiran yang tidak konsisten bisa menciptakan luka tak kasat mata. Kamu terus berharap akan ada perubahan, padahal sebenarnya, kamu hanya diberi remah-remah perhatian yang tidak pernah utuh. Dalam hubungan yang sehat, waktu dan perhatian bukan sekadar formalitas, tapi komitmen. Kalau kamu selalu menunggu, tapi tidak pernah didahulukan, kamu layak mempertimbangkan ulang semuanya. Mengenali tanda-tanda toksik, bukan berarti kamu gagal dalam mencintai, tapi justru bukti bahwa kamu mulai mencintai diri sendiri. Hubungan seharusnya membuat kita berkembang, bukan terjebak dalam pola yang membuat kita meragukan harga diri. Jika kamu mulai merasa kehilangan arah dalam sebuah hubungan, jangan takut untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi. Kamu tidak egois karena ingin sehat secara emosional, kamu hanya sedang belajar jadi versi terbaik dari dirimu. Kita semua berhak atas cinta yang tumbuh dari rasa hormat, bukan ketakutan.